Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu praktik kenegaraan pada masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin. Dengan anggota pertama yaitu saya sendiri, Kansa Dia Safitri dengan NIM 192111231 dan dua rekan saya yaitu Rahma Madiana dengan NIM 192111230 dan Denada Dwi Mumpuni 192111232. Materi yang pertama yaitu kenegaraan pada masa Rasulullah. Dalam menjalankan pemerintahan Nabi Muhammad dibantu oleh staf ahli atau penasehat dan sekretaris. 4 orang sahabat utama yakni Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib merupakan pendamping Nabi dalam menjalankan roda pemerintahan di Madinah. Selain itu terdapat beberapa sahabat lainnya seperti Salman Al-Farisi yang terkenal sebagai arsitek pengembangan wilayah kota, Khalid bin Walid yang diberi gelar Saifullah atau pedang Allah oleh Nabi sebagai penasehat strategi angkatan bersenjata. Di antara sekretaris Nabi yang terkenal adalah Sa'id bin Sabit dan Muawiyah bin Abi Sofyan. Yang tersebut terakhir ini kemudian menjadi khalifah dan perintis Daulat Bani Umayyah pasca Khulafaur Ar-Rasyidin. Prinsip-prinsip tata negara yang menjadi perilaku politik memerintahkan Nabi Muhammad SAW adalah menarik untuk dikemukakan dalam artikel ini, oleh karena pada dasarnya menjadi inspirasi bagi pemerintahan negara modern. Di masa Rasulullah juga saat menyelesaikan masalah selalu melakukan musyawarah persamaan, keadilan, kebebasan, wewenang, dan tanggung jawab. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kedua, kenegaraan pada masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak sekali perdebatan karena Rasulullah tidak memberikan wasiat kepada siapa yang menggantikan baginda Rasulullah SAW. Namun setelah itu banyak sekali golongan-golongan yang ingin mengajukan diri sebagai pengganti Rasulullah. Dan setelah melewati banyak sekali perdebatan, pada akhirnya Abu Bakarlah yang paling tepat untuk menggantikan Rasulullah. Pada awal pemerintahannya, beliau banyak sekali muncul konflik-konflik yang mengakibatkan pemerintahannya sedikit tergoyahkan. Namun, berikut ini perkembangan sistem pemerintahan pada masa Abu Bakar. Yang pertama, sistem ekonomi. Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Abu Bakar juga melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ia memperhatikan sekurasi penghitungan zakat. Hasil penghitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal dan langsung didistribusikan ke seluruh kaum muslimin. Yang kedua, pemerintahan. Perbaikan sosial. Pada masa Rasulullah SAW sudah banyak sekali muncul nabi palsu. Tetapi pada masa Abu Bakar yang mengaku sebagai nabi palsu itu semakin berani menyatakan dan terang-terangan menyatakan bahwa beliau itu nabi. Tetapi hal itu salah karena beliau hanyalah nabi palsu. Maka Abu Bakar memberantas orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu tersebut. Yang B, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dalam perang Yamamah banyak sekali para sahabat penghafal Al-Quran yang wafat. Oleh karena itu, sahabat Umar mengusulkan agar dilakukannya pembukuan Al-Quran karena dikhawatirkan Al-Quran akan musnah. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar memberikan tugas kepada Zaid bin Sabit untuk menuliskan ke dalam satu mushaf yang disimpan di kediaman Abu Bakar. Yang C, perluasan wilayah. Saat pemerintahan Abu Bakar telah memperluas wilayah ke berbagai daerah seperti wilayah Irak dan Persia, Syria yang dipimpin oleh Utsmah bin Zaid, lalu wilayah Palestina yang dipimpin oleh Amr bin As, Roma yang dipimpin oleh Ubaidah bin Jarrah, Damaskus yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah,
Yang selanjutnya wilayah Yordania yang dipimpin oleh Surabih bin Hasanah. Yang ketiga, sistem politik. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi sebagaimana yang dijelaskan dalam peristiwa Sabit Bani Syaidah merupakan bukti bahwa Abu Bakar menjadi khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi itu hasil dari musyawarah dan mufakat seluruh umat Islam pada masa itu. Yang keempat, perekonomian. Sedangkan kebijakan yang dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan perekonomian Abu Bakar membentuk lembaga Baitul Mal sebagai lembaga semacam lembaga keuangan. Pengelolaannya disederhanakan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi gelar Amin al-Ummah yang berarti kepercayaan umat. Yang kelima, budaya. Pada masa mereka, kebiasaan yang dilakukan adalah melakukan serangan mendadak untuk mendapatkan harta rampasan perang yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Yang keenam, sistem ketatanegaraan. Abu Bakar lebih banyak melakukan konsolidasi ke dalam dengan memperkuat negara Madinah dari ancaman-ancaman yang berasal dari luar dan dalam negeri. Abu Bakar juga mengirimkan panglima perang dalam menumpas pemberontakan. Setelah berhasil mengatasi situasi dalam negeri dan memperkuat pertahanan terhadap serangan Persia dan Romawi, barulah Abu Bakar berfokus terhadap masalah pembenahan negara. Sekian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada kenegaraan masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq yang sukses dalam menjalankan amanat umat dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 10 tahun dan 6 bulan, Umar bin Khattab mewujudkan iklim politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecermelangan perencanaan, meletakkan berbagai sistem ekonomi dan manajemen yang penting, menggambarkan garis-garis penaklukan dengan banyak melakukan ekspansi sehingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab sebagai wilayah Romawi, Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak dengan pengaturan yang sistematis atas daerah-daerah yang ditaklukkan, menegakkan keadilan di setiap daerah dan terhadap semua manusia, melakukan koreksi terhadap pejabat, serta memperluas permusyawaratan. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai The Saint Paul of Islam. Beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi pada masa Umar bin Khattab, yaitu ada pertama, munculnya institusi yang dikenal dengan nama Diwan Al-Atta, sebuah institusi yang melakukan pencatatan mengenai penerima tunjangan yang diperoleh dari kas negara. Kedua, penggunaan gelar Amir al-Mu'minin mulai diperkenalkan. Gelar Amir al-Mu'minin bukan merupakan keinginan Umar bin Khattab, melainkan panggilan seseorang terhadap dirinya. Gelar ini menggantikan panggilan Khalifati Rasulullah yang diberikan sesuai dengan urutan pengganti Nabi Muhammad SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, penetapan penanggalan Arab masa sebelum Islam menjadi penanggalan resmi kaum Muslim dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah sebagai titik awal tahun penanggalan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang keempat, kenegaraan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ia menganut 3 prinsip, yakni meneruskan kebijakan khalifah sebelumnya, memulai program-program baru, dan mempertahankan apapun yang menjadi hak rakyat. Berikut sistem pemerintahan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, administrasi pemerintahan. Khalifah Utsman bin Affan mempercayakan pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah kepada seorang gubernur untuk setiap wilayah atau provinsi. Gubernur atau amir adalah pembantu khalifah di daerah yang bertanggung jawab kepada khalifah
dan bertugas melaksanakan tugas administrasi pemerintahan. Khalifah berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan amir. Di samping sebagai kepala pemerintahan di daerah, kedudukan amir juga sebagai pemimpin agama, pemimpin ekspedisi militer, berhak menetapkan undang-undang dan memutuskan perkara yang dibantu oleh khatib atau sekretaris, pejabat keuangan, dan pejabat pajak. Yang kedua, perluasan wilayah. Pada masa Utsman bin Affan, wilayah Islam berhasil tersebar hampir ke seluruh belahan dunia, mulai dari Anatolia, Armenia, Bulukistan, Afghanistan, Asia Kecil, Kaukus, Azerbaijan, Kurdistan, Tusnaisabur, Samarkand, Khorasan, dan beberapa wilayah lainnya. Sebagaimana khalifah sebelumnya, pemerintah Khalifah Utsman bin Affan melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Bahkan di masa Utsman, kekuatan Islam memiliki armada laut yang tangguh. Armada itu dibangun oleh Panglima Muawiyah bin Abi Sufyan yang menguasai Syria, Palestina, dan Lebanon. Yang ketiga, pembentukan armada laut pertama. Sebenarnya, sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, gagasan untuk membuat armada laut Islam telah muncul. Namun, gagasan tersebut ditolak oleh Khalifah Umar bin Khattab lantaran dia khawatir akan membebani kaum muslimin. Setelah kepemimpinan kaum muslimin berpindah tangan kepada Utsman, gagasan itu diangkat kembali dan akhirnya disepakati bahwa kaum muslimin memang harus ada yang mengarungi lautan. Dalam hal ini, khalifah mengajukan syarat yang harus dipenuhi, yakni tidak boleh memaksa satu orang pun. Yang keempat, kodifikasi Al-Quran Mushaf Utsmani. Jasa besar Khalifah Utsman bin Affan yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah umat Islam ialah membukukan Al-Quran dalam satu versi bacaan yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Mushaf ini dipakai oleh umat Islam seluruh dunia hingga sekarang. Khalifah juga memerintahkan umat Islam agar berpatokan kepada Mushaf Utsmani dan memusnahkan mushaf yang dianggap bertentangan dengan mushaf salinan tersebut. Selanjutnya, sistem ekonomi. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khattab. Dalam rangka membangun sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, pembentukan organisasi kepolisian secara permanen, dan pembentukan armada laut. Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan keuangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Selanjutnya, yang terakhir, sistem ketatanegaraan. Utsman sangat selektif melihat orang yang bukan keluarganya untuk memegang tugas pemerintahan. Utsman mengganti beberapa gubernur dan mengangkat anggota keluarga dan kerabatnya untuk menduduki posisi itu. Utsman juga tidak tegas terhadap anggota keluarga besarnya. Hal ini menyebabkan kekuasaan keluarganya yang di luar kontrol. Akibatnya, kebijaksanaan politik Utsman ditempuh berdasarkan kepentingan golongan, tidak dimusyawarahkan dengan orang-orang yang tepat. Selanjutnya, yang kelima, kenegaraan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjalankan sistem pemerintahan meneruskan kebijakan khalifah sebelumnya, baik dari segi kepemimpinan ataupun manajemennya. Ali bin Abi Thalib senantiasa memotivasi para pegawainya agar berpola sederhana, hemat, dan zuhud, serta memperhatikan dan memberikan kasih sayang terhadap rakyatnya. Selain itu, Ali sangat konsisten terhadap kepentingan masyarakat secara umum. Berikut sistem pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Langkah awal yang dilakukan Khalifah Ali adalah menghidupkan kembali cita-cita Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ia menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan Utsman kepada kerabat dekatnya menjadi milik negara. Ali juga melakukan pemecatan semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Ali juga memindahkan pusat kekuasaan Islam ke kota Kufah. Sejak itu, berakhirlah Madinah sebagai ibu kota kedaulatan Islam dan tidak ada lagi khalifah yang berkuasa berdiam di sana. Yang kedua, ekspansi wilayah. Para sejarawan tidak mencatat penaklukan wilayah baru pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal itu karena banyak masalah berat dan situasi dalam negeri yang tidak kondusif,
seperti pecah perang antar kaum muslimin, munculnya kaum Khawarij, sehingga khalifah sibuk mengurus masalah-masalah dalam negeri. Yang ketiga, sistem ekonomi. Setelah diangkat sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil tindakan seperti memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Umar bin Khattab. Kebijakan ekonomi Ali bin Abi Thalib yang lain antara lain, yang pertama, mengedepankan prinsip pemerataan dan pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. Yang kedua, pembayaran gaji pegawai dengan sistem mingguan. Dan yang ketiga, melakukan kontrol pasar dan pemberantasan pedagang licik, penimbunan barang, dan pasar gelap. Yang terakhir, sistem ketatanegaraan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, terdapat usaha positif yang dilaksanakannya, terutama dalam masalah tata kota. Salah satu kota yang dibangun adalah kota Kufah. Pembangunan kota Kufah ini dimaksudkan sebagai salah satu cara Khalifah Ali bin Abi Thalib mengontrol kekuasaan Muawiyah yang sejak semula tidak mau tunduk pada perintahnya. Karena letaknya yang tidak begitu jauh dengan pusat pergerakan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka boleh dibilang kota ini sangat strategis bagi pertahanan khalifah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.